Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning my amazing students. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa sehat dan bersemangat. Baik, kali ini Bu Wardah akan memberikan sebuah materi tentang ASEAN. So here we will learn together all about ASEAN. Sebelum kita masuk pada materi tentang ASEAN, yuk kita mencoba mengerjakan 5 soal yang akan Ibu sajikan. Di sini kalian akan menjawab 5 soal saja yang bisa kalian langsung jawab. Oke? Let's answer together. Kita jawab bersama ya. Are you ready to join this interactive free test? Okay, come on. Soal nomor 1. Gambar di atas adalah bendera negara. Ya, betul sekali. Gambar itu merupakan gambar dari bendera Brunei Darussalam. Yes, correct. Let's go to the next question. Oke, soal nomor 2. Nama ibu kota dari bendera negara di bawah ini adalah D. Manila. Ya, betul sekali. Siapa nih yang sudah jawab betul? Please raise your right hand. Wow, okay, thank you. Next, soal nomor 3. Yuk kita simak bersama. Nama mata uang negara yang beribu kota Bangkok adalah? The answer is C. Baht. Ya, jawabannya adalah yang C. Baht. Diingat-ingat ya, negara yang beribu kota Bangkok adalah negara Thailand. Mata uang negara Thailand adalah baht. Okay? Please remember it. Okay? Remember it. Berikutnya soal nomor 4 ya. Bahasa negara yang beribu kota Manila adalah 5 detik dari sekarang. Come on, 1, 2, 3, 4, 5. Who knows? Oke, yang betul angkat tangan nih. Angkat tangan nih yang betul. Ya, Tagalog. Oke, diingat-ingat ya. Jadi bahasa negara yang beribu kota Manila, negara apa? Filipina. Ya, bahasa resmi negara Filipina adalah Tagalog. Oke? Tagalog. Diingat-ingat? Tagalog. Soal kelima, mata uang negara yang beribu kota Vientiane adalah? Yuk, siapa nih yang tahu nih? Yuk, teriakkan yang tahu jawabannya. Ya, jawabannya B. Kip. Ya, jadi mata uang negara yang beribu kota Vientiane adalah negara apa? Laos. Ya, negara Laos. Ibu kotanya Vientiane. Mata uangnya adalah Kip. Ya, Kip. Diingat-ingat. Ya, mata uang negara Laos adalah Kip. Oke, betul sekali. Semangat. Yes, finish. Mudah sekali kan? 5 soal interactive free test tadi. Yuk, belajar seru dengan IBS, especially with me, Bu Wardah. Remember my name? You can call me Miss Ana Wardah or Bu Wardah. Thank you. Baik, sekarang mari kita mengenal negara-negara ASEAN. Oke, nah di sini sudah terlihat bendera-bendera negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ya, ada satu negara yang sampai saat ini masih belum menjadi anggota resmi dari ASEAN.
Yang perlu kita ketahui bersama, ASEAN adalah merupakan sebuah perhimpunan organisasi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kira-kira ada yang sudah tahu satu negara mana yang belum menjadi anggota resmi atau member resmi ASEAN? Ya, Timur Leste. Timur Leste adalah satu-satunya negara yang belum menjadi anggota resmi ASEAN. Sekarang, mari kita mengenal makna dari logo ASEAN. Warna merah ini melambangkan keberanian dan dinamika. Sedangkan warna biru yang ada di lingkaran luar itu melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna kuning ini melambangkan kemakmuran dan warna putih melambangkan kesucian. Berikutnya, siapa sajakah negara yang merupakan pendiri dari ASEAN? Ada 5 ya. Yang pertama adalah negara Singapura dengan Perdana Menteri S. Rajaratnam. Kemudian ada negara Thailand yaitu Tanat Khoman. Dan dari Indonesia ada Adam Malik. Dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Dari Filipina, Narcisco Ramos. Ya, dihafalkan ini ya, 5 pendiri ASEAN. Berikutnya yuk kita semakin mengenal negara kita tercinta yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki iklim tropis dan terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Komoditas ekspor dari Indonesia meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, hasil pertanian, peternakan. Sedangkan komoditas impor meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi, bahan-bahan kimia, serta barang elektronik dan otomotif ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, banyak sekali barang-barang elektronik yang diimpor dari negara lain. Nah, itu termasuk komoditas impor. Jadi komoditas impor adalah barang dari luar negeri yang masuk ke negara Indonesia. Sedangkan komoditas ekspor adalah barang-barang dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Oke. Berikutnya ada negara Brunei Darussalam. Ya, negara Brunei Darussalam ini wilayahnya terbagi menjadi 2, wilayah timur dan wilayah barat. Iklim di Brunei Darussalam ini sama seperti di Indonesia, yaitu iklim tropis. Kalau kalian lihat di peta Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan, itu Brunei ada di pucuk Pulau Kalimantan, ya. Nah, komoditas ekspor utama dari Brunei Darussalam ini adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam. Jadi, ekspor yang paling mendominasi di Brunei Darussalam dan menjadikan masyarakat di sana itu kaya raya adalah memang dari hasil minyak bumi, ya. Kemudian komoditas impornya meliputi mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Selanjutnya ada negara Filipina. Ini yang beribu kota di Manila. Bahasa resmi Filipina adalah Tagalog. Oke, seperti soal pretest tadi yang sudah kalian kerjakan ya. Kemudian mata uangnya apa dari Filipina ini? Mata uangnya adalah peso ya. Nah, Filipina ini memiliki banyak gunung api aktif seperti halnya di Indonesia. Ya, 2 pulau yang sangat terkenal di Filipina adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Ya, bagaimana dengan iklim di Filipina? Di Filipina ini iklimnya adalah tropis, ya. Dan komoditas pertanian yang dihasilkan dari Filipina ini dia menghasilkan beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Yang perlu kalian ketahui bahwa pusat penelitian padi internasional ini juga ada di Filipina.
PINA, International Rice Research Institute, disingkat dengan IRI, International Rice Research Institute. Oke. Selain menghasilkan komoditas pertanian, Filipina ini juga menghasilkan komoditas industri. Apa saja? Seperti barang-barang elektronik, tekstil, obat-obatan, bahan-bahan kimia, dan mebel. Berikutnya ada negara Kamboja. Ya, Kamboja ini beriklim tropis. Ya, dia memiliki bentang alam khas yaitu hampir menyerupai piring. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan yang masih tradisional. Ya. Kemudian kerjasama di luar ASEAN di tingkat internasional dari Kamboja ini adalah PBB. Jadi Kamboja ini sudah tergabung di dalam PBB, Perserikatan Bangsa. Apa saja bentuk kerjasamanya? Ada ILO, ada UNESCO, dan juga WHO. ILO ini yang menyangkut tentang tenaga kerja, ya, buruh, ya, labor. Kemudian UNESCO ini tentang pendidikan, dan WHO tentang kesehatan. Jadi Kamboja ini sudah bergabung dengan lembaga internasional, ya, organisasi internasional di bawah naungan PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO. Negara berikutnya kita masuk ke negara Laos, ya. Jadi negara Laos ini dia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki lautan. Ya, diingat-ingat Laos ini satu-satunya negara yang tidak memiliki lautan. Ya, nah Laos ini ibu kotanya adalah Vientiane. Ya, tadi mata uangnya adalah Kip dan bahasa resmi dari Laos ini adalah Lao. Ya. Negara daratan kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Jadi letaknya Laos ini ada di bagian semenanjung Indochina. Iklimnya iklim tropis. Komoditas ekspor dari negara Laos meliputi biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Komoditas impornya meliputi beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Baik, kita masuk ke negara berikutnya. Ini ada negara Malaysia. Ya, wilayah Malaysia sendiri ini terbagi menjadi dua. Ada di Malaysia sebelah barat dan ada Malaysia sebelah timur. Di mana letaknya Malaysia sebelah barat ini ada di sisi utara negara Singapura. Sedangkan di sebelah timur ini ada di sebagian kecil dekat dengan Pulau Kalimantan. Ya, jadi dia ada di wilayah Sarawak dan ada di wilayah Sabah. Kemudian bagaimana dengan iklim dari negara Malaysia? Iklimnya adalah iklim tropis, ya. Lalu hasil perekonomian dari negara Malaysia ini bagaimana? Nah, selain pertanian, penduduk Malaysia juga bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Negara Malaysia seperti yang sudah kita ketahui di slide tadi bahwa dia merupakan salah satu pendiri negara ASEAN dan juga aktif dalam berbagai organisasi internasional ya seperti ADB, FAO, IDA, ILO, ILO ya, UNESCO, WHO. Kita lanjut ke negara berikutnya. Ini ada negara Myanmar. Ya, Myanmar ini awal mulanya dia bernama Burma atau Birma. Jadi negara Myanmar ini awalnya bernama Burma atau Birma. Ya, salah satu sungai yang sangat terkenal di Myanmar adalah Sungai Irrawaddy karena kesuburan tanahnya di sekitar sungai itu ya di delta sungainya dan juga Sungai Salwan yang menjadi usaha pertanian. Myanmar ini ada wilayah selatan yang beriklim tropis dan ada wilayah utara yang beriklim subtropis. Satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki dua iklim. Ya, Myanmar ini satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki dua iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Iklim tropis berada di Myanmar wilayah mana? Selatan. Betul sekali ya. Dan iklim subtropis berada di wilayah Myanmar bagian utara. Next, kita lanjut ke negara berikutnya. Ini ada negara Singapura.
Singapura ini satu-satunya negara maju di ASEAN, ya. Negaranya paling kecil tapi yang paling maju, ya. Nah, negara Singapura ini memiliki luas daratan yang sempit, ya, karena memang dia negara terkecil di Asia Tenggara. Dan iklimnya adalah iklim tropis, ya. Sumber daya alam yang terbatas di wilayah Singapura ini menyebabkan negara ini justru meningkatkan kegiatan ekonominya dari sektor industri dan jasa. Dan dari sinilah dia bisa mendapatkan hasil perekonomian yang melimpah hingga dia bisa menjadi negara maju. Salah satu negara yang juga memprakarsai terbentuknya ASEAN, ya, Singapura ini. Dan dia banyak berperan dalam organisasi kerjasama meliputi WTO, ADB, dan PBB. Kemudian kita masuk ke negara berikutnya, ini ada Thailand. Satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh para penjajah, ya. Makanya negara Thailand ini dijuluki sebagai negara gajah putih karena dia tidak pernah dijajah negaranya, ya. Nah, wilayah Thailand ini beriklim tropis, ya. Hasil pertanian utamanya merupakan padi, ya. Dan padi ini yang menjadi komoditas ekspor terbesar dari negara Thailand. Baik, berikutnya ada negara Vietnam, ya. Negara Vietnam ini berada di wilayah paling timur dari semenanjung Indo-Cina, ya. Cuaca di Vietnam ini terbagi dalam 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Lalu komoditas ekspor utama berupa beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Komoditas impor utama adalah bahan bakar minyak atau BBM, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Nah, lalu bagaimana interaksi yang terjadi antar negara di kawasan ASEAN? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Ya, kalian bisa membaca di situ ya, bahwa tujuan kerjasama antar negara ASEAN adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan siapa ya? Menguntungkan negara-negara yang bekerja sama. Jadi ada feedback yang positif, ada umpan balik yang positif, ada manfaat yang diterima, ya. Tujuannya kerjasama itu karena untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan siapa ya? Masyarakatnya, rakyatnya yang tinggal di negara tersebut. Nah, sektor apa saja yang difokuskan dalam kerjasama antar negara ASEAN? Ini ada sektor ekonomi, sektor sosial, sektor budaya, sektor pendidikan, dan sektor politik, ya. Ekonomi, sosial, budaya ini bisa disingkat dengan EXOSBUD, ya. Berikutnya, apa sih faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat adanya kerjasama ASEAN? Nah, faktor pendorongnya yang pertama, ini karena adanya persamaan ya, similaritas, kesamaan dan perbedaan. Jadi adanya persamaan, adanya perbedaan sumber daya alam dari negara-negara ASEAN ini justru menjadi faktor pendorong adanya kerjasama. Berikutnya adalah persamaan dan perbedaan wilayah. Ya, persamaannya sama-sama di wilayah Asia Tenggara. Perbedaannya ada yang di sisi utara, ada yang di sisi selatan, ada yang di wilayah semenanjung Indochina, ya. Tuh. Kemudian ada perbedaan perkembangan teknologi. Ini juga menjadi salah satu faktor pendorong adanya kerja sama karena adanya perbedaan perkembangan teknologi antar negara. Lalu faktor yang keempat adalah persamaan dan perbedaan budaya. Nah, kemudian apa saja faktor yang menjadi penghambat kerjasama antar negara ASEAN? Yang pertama, penghambatnya adalah karena adanya bencana. Ya, ketika terjadi bencana, maka tentu menghalangi terjadinya kerja sama. Yang kedua, adanya ideologi negara.
Ya, jadi setiap negara ini memiliki ideologi yang berbeda-beda karena apa? Pemimpin negara tersebut juga berbeda. Ini yang menyebabkan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Kemudian ada kebijakan politik policy. Ya, kebijakan politik policy. Lalu ada perbedaan kepentingan dan perbedaan kurs mata uang. Kita tahu bahwa setiap negara ini memiliki kurs yang berbeda-beda, ya. Indonesia rupiah, Malaysia apa? Ringgit. Singapura apa? Dolar Singapura. Brunei apa? Dolar Brunei. Ya, kemudian Filipina apa? Peso. Jadi setiap negara di kawasan ASEAN itu semuanya memiliki kurs mata uang yang berbeda-beda. Itu juga menjadi salah satu faktor penghambat adanya kerja sama antar negara ASEAN. Next adalah bentuk kerjasamanya. Pahami bersama bahwa ada 5 sektor yang menjadi fokus kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Contohnya ini adanya kesepakatan ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Ya, mereka membangun sebuah kerjasama yang bisa menguntungkan negara Indonesia dan juga bisa menguntungkan negara Singapura. Kemudian yang kedua adalah di bidang sosial budaya, penyelenggaraan festival budaya. Biasanya ini diselenggarakan oleh kedutaan-kedutaan besar yang ada di beberapa negara. Contoh misalkan ini kedutaan Indonesia yang ada di negara Singapura itu sedang melakukan exhibition atau pameran hasil-hasil kreasi keterampilan dari negara Indonesia dipamerkan di kedutaan Singapura. Jadi masyarakat Singapura mengenal tentang budaya yang ada di Indonesia, ya. Contohnya seperti ini. Kemudian di bidang pendidikan ini seperti adanya pertukaran pelajar, student exchange, ya. Di slide ini kita bisa lihat bersama ini ada student exchange antara Indonesia dan Malaysia. Lalu di bidang politik, pertahanan dan keamanan, ya, Polhankam, ini ada bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Dan bentuk kerjasama di bidang penanggulangan bencana adalah pembentukan AHA. Baik, see you on the next video. I'm sorry if there's some mistakes and I hope you can get so many useful things, so many useful information and increase about your knowledge by watching my video. Ibu harapkan kalian semua mendapatkan tambahan hasanah pengetahuan dengan menonton video ini. And see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.